2. Oke, tadi udah kelihatan? Sudah. Oke, kita mulai. Kita kali ini belajar bahasa Arab pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Masih ingat nama Ibu? Cikgu. Cikgu. Bu Ibu Nida Nida. Fitriani. Nida. Kan? Terima kasih yang masih ingat. Nidaul Fitriani. Oke. Selamat datang yang baru datang, perlu dimarhabanin ini? Perlu, Bu. Dia, Bu. Perlu, Bu. Dia, Bu. Harapannya Ramadan. Lain lagi pegang. Bisanya bahasa Arabnya cuma itu, marhabannya Ramadan. Bahasa Arab itu kan, marhaban. Ya Ramadan. Iya kan bahasa Arab. Gio baru datang, terima kasih. Mulia juga, Indra. Mana lagi? Si Fitra kenapa keluar masuk ini? Bu, tadi ada, Bu. Ya, TikTok itu. Oke, kita mulai ya. Ya. Mulai ya. Ya, Bu. Bawa bintang dan Mak, banyak 10 orang. Oke, udah banyak ya. 10. Oke, anak-anak Ibu sebut. Hah? Udah tobat. Alhamdulillah. Itu gara-gara bahasa Arab itu. Iya, coba yang gara-gara bahasa Arab. Oke. Anak-anak Ibu, tujuan kita belajar bahasa Arab di akhir bab ini nanti insya Allah kalian dapat mengklasifikasikan macam-macam huruf dalam bahasa Arab dan menemukannya dalam surah di Al-Quran. Jadi sama dengan seperti bahasa Indonesia, nah. Bahasa Indonesia itu ada ada huruf, ya kan? Ada kata, lalu kemudian ada kalimat, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau dia huruf, dia tidak ada arti, belum ada artinya, belum berarti, belum memiliki arti. Kecuali dia hanya ungkapan, misalnya O, ya kan, huruf vokal A itu hanya ungkapan, jadi tidak ada artinya, dia hanya ungkapan. Lalu kemudian kata itu bisa ada arti, bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat dan lain-lainnya. Lalu kemudian ketika kata itu disusun dari beberapa kata itu menjadi kalimat, ya kan? Jadi beberapa kata itu jadi menjadi kalimat. Nah, nanti kita lihat gimana sih bedanya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bisa. Mudah-mudahan tujuan ini nanti tercapai ya, Nak. Tujuannya tercapai sederhana, yang penting kalian bisa gitu ya. Sederhana, nggak harus bisa gimana-gimana. Yang penting kalian bisa menemukan jenis-jenis huruf dalam bahasa Arab ketika kalian mengaji di dalam Al-Qur'an. Jadi terdefinisi dia. Hidung 1. Kalau kayak gini nampak? Nampak? Nampak. Coba lihat. Apa saja? Bu. Apa nak? Enggak nampak. Udah nampak, Bu. Nampak, Bu. Yang gini? Nampak, Bu. Nampak. Oke, terima kasih. Apa saja huruf dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu huruf dalam bahasa Indonesia? Ada, Bu. Saya, Bu. A, B, C, D. Ade, Indra. A, B, C, sampai E, F, G, H, K, sampai Z ya. Sampai Z. Nah, kalau huruf dalam bahasa Arab? 26, Bu. 26. 30. 28. 8. Abata sampai ya. Ya, kalau huruf dalam bahasa Arab itu abata sampai ya kan? Ya. Ada Bu. abata sampai ya. Berarti untuk pengetahuan awalnya anak-anak Ibu sudah paham lah ini ya. Ada yang lupa huruf hijaiyah enggak? Hah? Kalian. Hah? Aku. Oke. Abu. Ada yang lupa enggak huruf hijaiyah?
Ayo kalian ngaku. Ada itu Bu, tapi nggak mau ngakuin Bu. Oke. Al-kalamu. Oke. Al-kalam. Ini pokok Al-kalam. bahasan Al-kalam. yang akan kita pelajari. Al-kalam itu artinya kalimat. Ya. Jadi di akhir pokok bahasan nanti kalian bisa menyusun kalimat sederhana aja. Nggak harus yang luar biasa ya. Sederhana aja. Kalian paham katanya, kalian paham hurufnya sehingga kalian bisa bentuk satu kalimat sederhana. Ya. Nah, apa itu kalam? Nih, kalam adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah. Dia punya arti ya, punya arti yang sempurna dan disengaja dalam bahasa Arab. Al-kalam itu adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah. Lafaz yang tersusun dan berfaedah. Berarti kalau tersusun bisa dari huruf atau bisa dari beberapa huruf, kemudian bisa jadi dari kata menjadi kalimat. Kalimat. Kalau pengertiannya itu sama sih sama bahasa Indonesia. Kenapa Gio? Angkat tangan nak. Nge-lag jaringan kubu. Oke. Apa Bu? Lanjut aja ya. Nah, sama seperti pengertian bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Arab itu juga tersusun dari beberapa kosakata yang dia punya arti sehingga orang yang mendengarnya itu paham apa yang dikatakannya. Gampang ya, Nak? Apa dia? Gampang? Lumayan. Oke, ini dia. Coba perhatikan bagan ini. Kalam itu terdiri dari 3. Yang pertama harfun, itu artinya huruf. Yang kedua namanya fi'lun, itu artinya kata kerja. Yang ketiga namanya ismun, itu namanya kata benda. Jadi kalimat bisa dinyatakan kalimat jika dia tersusun dari beberapa ini. Bisa dari huruf, bisa fi'lun, bisa ismun. Terima kasih yang sudah bantu coret-coretnya. Jadi enak ibu kayak ada asisten. Ini nggak apa-apa kok dihapus. Nggak apa-apa. Al-kalam ya kan? Ada harfun, ada fi'lun, ada ismun. Jadi nanti itu kita akan bahas satu-satu. Yang paling mudah dulu yang kita bahas itu namanya ada harfun. Harfun itu artinya apa tadi? Harfun? Huruf. Oke, yang akan kita bahas itu adalah yang pertama huruf. Ya, huruf. Apa sih itu? Nah, apa sih itu huruf? Huruf adalah setiap kata, perhatikan, yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata lain. Ya. Tapi syaratnya dia bukan kata kerja dan bukan kata benda. Itu huruf. Tapi istimewanya dalam bahasa Arab, ada dia huruf, satu huruf tapi dia punya arti loh. Ada yang tahu? Iya. Apa nak? Satu huruf atau 2 huruf tapi sudah punya arti dalam bahasa Arab. Ada yang tahu apa? Enggak Bu. Hah? Enggak tahu. Masa nggak tahu sih? Ya. Wah itu artinya dan. Itu rambut. Wah itu artinya dan. Dia satu huruf tapi sudah punya arti. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu harus kata, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada satu huruf, dia sudah punya arti. Itu contohnya huruf waw. Nanti kita bahas lagi apa saja contohnya. Nah ini dia huruf-huruf dalam bahasa Arab. Iya. Coba Mulia, baca dulu Mulia dari alif sampai ya. Mulia. Kabar. Haji, hodal, jaro, jasin, sin, sot, sot, tojo, agin, fakok, taplap, mim, nun, wau, hamzaya. Terima kasih. Ini dibabat aja nih kayaknya. Ayo siapa lagi yang mau? Buktikan dulu. Tadi katanya Mana Bu? apa nak? Alif hamzah ya. Itu bukan huruf hijaiyah, itu ada sambungannya itu. Lam alif itu hamzahnya ya kan? Hamzah. Hamzah itu sama seperti alif nih seperti ini kan? Yuk, siapa lagi? A, ba, ta. Ini penyebutannya harus tipis. Sa. Lalu kemudian ja, ha, ha-nya di tenggorokan. Kho-nya di dalam. Baru da,
za-nya lebih tipis, beda dengan ja, za, ro, za. Ini lebih ringan, beda ya. Ja, za, za, beda. Baru ada sa, sya, beda dengan sa. Ini lebih tipis, sa, sya. Paham bedanya ya, Nak? Ini ringan, sa. Yang ini sa, jelas. Yang ini berat, sya. Yang ini so. Lalu kemudian ada do, ada to, ada zo, ada a, ya. Baru wa. Bedanya dengan kho. Beda dengan wo. Baru ada fa, ko, ka, la, ma, na, ha. Hanya ha besar. Baru ada wa. Baru kemudian ada ya. Ya, harus bisa bedain ya, Nak. Karena mahorizul huruf itu beda, mahorizul huruf itu beda arti dalam bahasa Arab. Jadi kita harus lebih hati-hati. Oke, lanjutnya. Nah, ini dia. Contoh dalam bahasa Arab yang hanya satu huruf tapi dia sudah punya arti. Atau hanya dua huruf tapi dia sudah punya arti. Ini ada namanya mim. Itu artinya dari. Dari ini bukan kata kerja, bukan juga kata benda. Berarti dia tergolong ke dalam huruf. Contoh kalimatnya min aina anta, dari mana kamu? Itu artinya min. Lalu kemudian ada ila. Ila itu artinya ke. Ila aina, ke mana? Baru ada an, itu artinya dari. Ada ala, itu artinya di atas. Baru fi, itu di dalam. Baru rubba, itu banyak atau sedikit. Bi, itu dengan. Ka, itu seperti. Li, itu kepunyaan atau milik. Ya, jadi istimewanya bahasa Arab itu seperti itu. Hanya ada satu atau dua huruf aja, mereka sudah punya arti. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada. Harus terdiri dari beberapa huruf hingga mempunyai arti. Paham ya, Nak? Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh-contoh hurufnya. Oke, ini dia contohnya. Nanti tugasnya seperti ini, Nak. Bukan tugas sih, misi. Ada misi. Seperti tujuan di awal tadi, setelah mempelajari huruf, nanti kalian akan bisa temukan huruf-huruf itu di dalam Al-Quran. Jadi ketika kalian ngaji, oh ini loh yang namanya huruf gitu ya. Contoh ini dia. Ada huruf waw. Waw ya, Nak, waw. Artinya itu dan dalam bahasa Arab. Nah, Wa dan. Wa itu dan. Contohnya ada dalam surah Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in. Itu wa itu artinya dan. Dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Oh, ternyata wow ini huruf gitu ya. Nanti silakan cari di dalam Al-Qur'an. Lalu ada huruf yang kedua fi. Fi ada fa dengan ya, ada dua huruf. Artinya itu di. Di itu di mana adanya? Fi jihha. Fi ada di Quran surah Al-Lahab ayat 5. Fi itu artinya di lehernya. Lalu kemudian min. Min itu artinya dari. Ada di mana, Nak? Ada di contoh di surah Al-Lahab. Hablum mim masad. Min. Ya, karena dia bertemu dengan mim jadi dia idgham, berdengung ya. Mim masad. Lalu kemudian inna. Sesungguhnya innal insana lafi khusri. Nah, terakhir adalah artinya tidak atau jangan. La a'budu ma ta'budun. Artinya tidak. Aku tidak akan menyembah apapun. Itu di surah Al-Kafirun. Itu dia contoh-contohnya. Nah, Nahnu apa artinya, Bu? apa, Nak? Nahnu artinya? Nahnu artinya kami. Nahnu itu nanti masuk ke isim dia ya, bukan huruf. Nahnu itu 3 huruf. Nun, ha, nun lagi. Nahnu dia. Nah, apa yang harus kita selesaikan dalam misi ini, dalam kelas kali ini? Nanti silakan isi absen yang hadir, yang 11 orang. Lalu kemudian 12, catat Bu. 12 sama ibu deh. Oh iya. Lalu kemudian catat materi di buku, ya. Nanti materinya di ibu kirim dalam bentuk PDF. Semua nanti ibu kirim ini yang ibu slide yang ibu tayangkan ya. Lalu cari contoh huruf Arab dalam Al-Quran. Nanti setelah dicatat yang
materinya. Cari contoh dalam huruf Al-Quran. Yang pertama satu huruf 3 buah. Yang ada artinya. Bisa tadi ini. Yang satu huruf tadi ada apa contohnya? Ada bi, ada ka, ada li. Atau ada waw, ada la. Jadi cari di Al-Quran mana yang ada huruf itu. Jadi totalnya ada 3. Iya, surahnya. Satu ayat aja, Nak. Satu ayat aja. Kayak tadi contoh yang kayak ini. Nah, kayak ini kan, wow. Contohnya ada di surah Al-Fatihah, wa iyyaka nasta'in. Udah ini aja. Garis bawahi wawunya. Ini adalah contoh dari huruf. Misalnya ini fi jidiha, ada di surah Al-Lahab. Garis bawahi fi-nya, ini adalah contoh huruf. Jadi misinya mencari contoh huruf di dalam Al-Qur'an, itu aja. Dituliskan baru yang huruf itu digaris bawahi. Sudah selesai. Berapa banyak, Bu? Hanya 3. 3 huruf, 3 huruf. Ada 3 huruf lagi? dalam satu surah. Ya, Bu. Apa, Nak? 3 huruf dalam satu surah. Iya, enggak, satu surah satu huruf, berarti ada 3 surah nanti ya. Oh ya, Bu. Sedikit kan? Gampang? Biar apa? Biar kalian bisa mengaplikasikannya ketika ngaji. Oh, ini namanya contoh huruf dalam bahasa Arab. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang mudeng, Bu. Apa, Nak? Yang mudeng. Kok nggak mudeng? Apa CS? Apa? Udah mudeng. Udah mudeng? Tiba-tiba udah. Oh, nanti filenya Ibu kirim, bisa dibaca lagi, contohnya juga ada. Contoh yang kita cari dalam Al-Qur'an juga ada. Jadi kalian tinggal ikut aja, Nak. Yang penting dimulai dikerjakan, jangan ditengok-tengok. Paham? Enggak. Wih, kan kau baru masuk nggak tahu lah. Oh. Ya, Nanti setelah selesai difoto, lalu diupload ya, diupload di link Facebook. absennya. Di Facebook boleh, terserah. Tag Ibu nanti ya, tag Ibu ya. Kalau diupload di Facebook, tag Ibu. Oke. Oke? Kalau Paham? Bu. Paham?